Materi selanjutnya, rotasi sumbu untuk matriks. Dalam bagian sebelumnya, telah dijelaskan transformasi satu vektor dalam sistem koordinat ortogonal berdimensi 3 ke sistem ortogonal lain. Kadang-kadang diperlukan juga mentransformasikan suatu matriks bujur sangkar dengan cara yang sama. Misalnya, diketahui suatu persamaan yang menghubungkan dua vektor x1 dan x2 yang berada dalam satu sistem koordinat sama mempunyai bentuk seperti di bawah ini. Dengan A matriks 3 kali 3 dan x1, x2 adalah vektor berdimensi 3. Penggunaan angka di bawah huruf subskrip yang menyatakan komponen-komponen dari x1 dan x2 diatur sebagai berikut. Angka pertama dipakai untuk memberi ciri ke vektor itu sendiri, dan angka yang kedua sama dengan penomoran vektor yang bersangkutan. Angka kedua menyatakan sumbu koordinat di mana komponen itu diukur. Jika ingin menyatakan persamaan 7-14 dalam sistem koordinat kedua, misalkan sumbunya seperti ditunjukkan dalam gambar 7-1b, maka hasil transformasi vektor x1 dan x2 ke sistem yang baru menghasilkan satu transformasi yang berpadan dengan matriks A. Persamaan 7-3 dapat dipakai untuk mentransformasikan vektor x1 dan x2 ke sistem sumbu kedua. Maka dalam sistem yang telah dirotasikan, vektor-vektor itu menjadi sebagai berikut. Dengan R adalah matriks rotasi, transformasi yang berpadanan dengan matriks A dapat diperoleh dengan mengalikirikan kedua ruas persamaan 7-14 oleh R dan menyisipkan juga perkalian R pangkat min 1 R sama dengan E antara matriks A dan vektor x1 pada ruas persamaan. Jadi berilah notasi. Maka persamaan di atas dapat ditulis: persamaan 7-17 menunjukkan transformasi dari matriks A ke matriks B yang disebabkan oleh rotasi sumbu, dan persamaan 7-18 menyajikan persamaan hasil transformasi. Transformasi kebalikan dari sistem koordinat kedua ke yang pertama disajikan oleh persamaan Satu aspek penting yang senantiasa harus diingat dalam melaksanakan rotasi sumbu adalah bahwa vektor-vektor itu sendiri tetap tidak berubah. Vektor f1 dan f2 selalu tetap berada dalam ruang berdimensi 3, dan vektor-vektor ini mewakili besaran mendasar yang tak memandang sistem koordinat yang dipakai. Materi yang akan dibahas kali ini adalah momen dan produk inersia. Momen dan produk inersia merupakan suatu besaran geometri. Besaran geometri ini seperti luas dan volume. Besaran ini merupakan sifat matematika yang sering dijumpai dalam persoalan mekanika rekayasa dan teori elastisitas. Adalah grafik luas daerah yang digambarkan dalam bentuk kurva. Grafik ini mendefinisikan besaran inersia bagi suatu luas bidang. Luas yang ditunjukkan tanda panah ini adalah luas daerah A.
pangkal O. Dalam grafik kiri diambil sembarang. Sumbu X1, X2, sebagai sistem koordinat pertama. Sumbu Y1, Y2, mempunyai titik pangkal sama tetap diputar sepanjang sudut Q, diambil sebagai sistem koordinat kedua. Lalu luas DA yang berlokasi pada dua pasang sumbu dan ditunjukkan oleh koordinat X1, X2, Y1, Y2. Maka momen inersia dari luas A atas sumbu X1 dan X2 masing-masing didefinisikan sebagai berikut. Dengan memisalkan bahwa integral itu dihitung untuk seluruh daerah, juga produk inersia terhadap sumbu X1, X2 didefinisikan sebagai dari persamaan 7-27 mudah terlihat bahwa produk inersia IX12 dan IX21 adalah sama. Maka simbol IX12 akan dipakai untuk mewakili kedua besaran itu. Koordinat dalam luas daerah DA diberikan dengan mempergunakan matriks rotasi 2x2 atau seperti di bawah ini. Persamaan ini dapat digunakan untuk mendapatkan pernyataan untuk momen dan produk inersia dari daerah A. Inersia dari daerah A terhadap sistem sumbu kedua. Dan jika persamaan 7-29b disubstitusikan ke dalam pernyataan ini, akan didapat integral dalam persamaan ini adalah momen dan produk inersia yang diberikan oleh persamaan 7-26 dan 7-27. Jadi, persamaan itu dapat ditulis lanjut ke bawah ya. Prosedur yang sama dapat diikuti oleh momen inersia IY22 dan produk inersia IY12 guna mendapatkan hasil di bawah ini, atau dan atau lagi
persamaan 730B, 731B, dan 732B merupakan momen dan produk inersia dari daerah A terhadap sistem sumbu kedua yang dinyatakan dengan IX11, IX22, dan IX12, yakni momen dan produk inersia dari A terhadap sistem pertama. Besar inersia terhadap sumbu dapat diketahui apabila besaran akhir dan sudut θ diketahui. Surat pertanyaan. Mari kita lihat. Ada sebuah kotak persegi panjang dengan A sama dengan 2B. Lalu berapakah momen inersianya? Mari kita jawab. Menurut apa yang kita telah pelajari sebelumnya, tepatnya di bagian 6,1, didapat lambda 1 sama dengan 3,081B pangkat 4 dan lambda 2 sama dengan 0,252B pangkat 4. Dan bisa kita jadikan vektor menjadi X1 sama dengan min 0,383 0,924 dan X2 sama dengan 0,924 0,383. Lalu bagaimana menghitung inersia untuk volume? Mudah saja, dengan I sama dengan integral dari P kuadrat. Momen inersia utama bagi volume dapat diperoleh seperti nilai eigen dari matriks Jx dan rotasi ke sumbu utama disajikan oleh formula sebagai berikut. Dalam transformasi ini, kolom-kolom matriks modal Q dapat vektor eigen dari matriks inersial Jx. Dapat dipertunjukkan bahwa salah satu momen inersia utama akan merupakan momen inersia terbesar untuk suatu sistem sumbu yang diputar sepanjang titik putarnya titik pangkal O. Lihat gambar 7/8, dan salah satu lainnya merupakan yang terkecil. Sistem momen inersia utama akan merupakan harga antara kedua keadaan ini. Tetapi ada kemungkinan juga dua, bahkan semua dari ketiga momen inersia utama adalah sama. Seperti misalnya matriks-matriks Jx, Jy, dan Jp semuanya matriks diagonal, dan matriks modal Q akan sama dengan matriks identitas. Kali ini saya akan membahas tentang rotasi sumbu dalam dimensi. Konsep rotasi sumbu untuk vektor dan matriks dan transformasi ke koordinat utama dapat diperluas dengan analogi dari dimensi 2 dan 3 ke dimensi n. Untuk melakukan ini, diperlukan memperkenalkan dulu suatu sistem koordinat ortogonal x1, x2, sampai dengan xn dalam ruang dimensi n. Jadi, satu vektor v berdimensi n dapat dinyatakan dalam sistem koordinat x1, x2, sampai dengan xn. Sebagai vektor x adalah elemen-elemen vektor ini adalah komponen v dalam sistem koordinat x1, x2, sampai dengan xn. Sistem koordinat ini dimisalkan ortogonal, yang berarti vektor satuan yang berpandaan dengan setiap komponen adalah saling ortogonal. Vektor v dapat juga dinyatakan dalam sistem koordinat ortogonal kedua, y1, y2, sampai dengan yn, yang berdimensi n. Matriks transformasi T yang menghubungkan vektor y dalam sistem kedua. Vektor X dalam sistem pertama adalah sebuah matriks ortogonal yang berordo n, yang dapat diartikan sebagai matriks rotasi yang umum. Persamaan matriks untuk transformasi seperti ini adalah matriks-matriks transformasi antara sistem koordinat pertama dan kedua mengikuti pola perkembangan untuk rotasi sumbu dalam dimensi 2 dan 3. Jadi, jika dua vektor berdimensi n, x1 dan x2 dalam sistem pertama dihubungkan sebagai berikut.
Transformasi yang disajikan oleh persamaan 7 strip 50B dan 7 strip 51B adalah transformasi similar ortogonal. Jadi, matriks-matriks A dan B mempunyai nilai gen sama, trace yang sama, dan harga di terminal yang sama. Di samping itu, vektor eigen dari B dihubungkan ke vektor eigen dari A oleh persamaan 7.48A. Sekarang kita akan membahas tentang transformasi koordinat tak ortogonal. Dalam pembahasan ini, telah dimisalkan bahwa matriks transformasi T yang dipakai adalah ortogonal. Jika matriks T tidak ortogonal, tetapi diganti matriks bujur sangkar yang non-singular, maka transformasi vektor di bawah ini adalah Y sama dengan Tx dan X sama dengan T-1Y. Tidak dapat dipandang lagi sebagai rotasi sumbu dari satu sistem koordinat ortogonal ke yang lain. Sebagai gantinya, transformasi ini disebut menyajikan transformasi linear. Di dalamnya, rotasi sumbu adalah salah satu hal khusus dari transformasi linear ini. Jika diinginkan, suatu transformasi linear dapat dianggap suatu perubahan atau pergantian sistem koordinat, kecuali bahwa baris-baris T tidak lagi merupakan vektor satuan dalam arah sumbu yang baru. Sebagai tambahan ke transformasi vektor, transformasi similar tak ortogonal dari matriks dapat juga dibentuk. Untuk tujuan ini, persamaan 7 strip 49 sampai dengan 7 strip 51 dapat digunakan sebagai rumusan umum, termasuk transformasi tak ortogonal dengan menghapuskan dari persamaan ini pernyataan yang memuat matriks transport T besar T kecil. Jika matriks A mempunyai n buah vektor eigen bebas linear, maka matriks A ini akan similar dengan suatu matriks diagonal. Lihat bagian 6.5. Dan matriks modal M dapat digunakan untuk mentransformasikan A ke bentuk diagonal. Jadi, persamaan untuk mentransformasikan ke koordinat utama. Lihat persamaan 7-52 menjadi seperti yang di bawah ini. Silahkan baca sendiri.